ada pemaparan visi dan misi Capres begitu ya di depan 100 ekonom di Sarasehan Ekonom di CNBC Indonesia, dan kita juga sudah dengar ya sebenarnya tiga-tiganya. Tadi diawali dan kita akan membahas lebih dalam sebenarnya tentang bagaimanakah realistisnya visi dan misi dari Ganjar Mahfud ini ya Mas Rehan ya, dan juga Pak Faisal. Anda melihatnya seperti apa Pak Faisal? Mungkin Anda tadi menyaksikan tadi siang, plus lagi kita akan lebih perdalam lagi hari ini, apalagi tadi kita sudah kedepankan beberapa poin-poin termasuk pertumbuhan ekonomi di 7% tadi katanya seperti itu. Gimana nih Pak Faisal? Ya, kalau secara umum saya melihat terutama dari visi misi ekonomi di antara tiga, ini memang Pak Ganjar yang dari sisi visi misi terutama target-targetnya memang yang paling, kalau dikatakan paling tidak ambisius, yang paling tinggi lah menurut saya begitu ya. Nah, bukan tidak ambisius atau paling tinggi? Kalau tidak ingin dikatakan ambisius, paling tinggi di antara yang tiga. Jadi paling ada kesesuaian kalau secara gitu ya? Bukan dari sisi targetnya lebih dari tinggi. Targetnya lebih tinggi. Nah, jadi pertumbuhan ekonomi, target kemiskinan, termasuk target Wisman dan lain-lain lah ya. Nah, jadi tadi mungkin mau dibahas dulu yang pertama lah ya, dari sisi pertumbuhan ekonomi 7%. Nah, sebetulnya kalau target ya mau agak moderat, mau optimis, mau sangat optimis itu boleh-boleh saja ya. Yang jelas jangan pesimis ya kan. Nah, tapi yang penting adalah caranya seperti apa. Nah, itu supaya tidak hanya sekedar janji, hanya sekedar target gitu ya, hanya sekedar naruh target gitu. Jadi caranya, strateginya yang realistis, yang efektif seperti apa. Karena faktanya sejak Orde Baru, sejak krisis ekonomi tahun 98 kita belum pernah 7% kan. Nah, tertinggi di zamannya Pak SBY itu 6%-an. Ketika ada booming komoditis ya. 10 tahun yang lalu ketika pertama Pak Jokowi di tahun 2014 itu juga sudah menargetkan ekonomi ditargetkan minimal 7%. Jadi bukan yang pertama sebetulnya ini ya target seperti ini. Tapi belum pernah tercapai kan. Dan tidak tercapainya itu bukan hanya karena pandemi. Karena sebelum pandemi itu tidak tercapai. Artinya begini, kalau ingin menargetkan 7% atau lebih, sudah jelas tidak bisa dengan cara-cara yang sudah saja. Atau tidak cukup dengan cara yang sudah ada. Harus ada sesuatu yang baru. Extra effort, sesuatu terobosan yang konkret, yang cepat. Karena apa? Saya bilang katakan cepat, berarti ini kan ingin dicapai dalam waktu 5 tahun. Betul. Rentang yang pendek untuk sebuah mencapai pertumbuhan dari 5 ke 7 gitu ya. Nah, jadi strategi menjadi sangat penting. Apa misalnya? Tadi disebutkan salah satunya di KKN, tapi untuk 5 ke 7 ini kan dengan KKN saja kalau kita hitung-hitungan ini kalau kita punya mesin, kita supaya dia bergerak lebih cepat, jauh lebih cepat daripada sebelumnya kan, dari engine-nya harus bagus, bagaimana dengan bahan bakarnya. Nah, KKN ini adalah salah satunya gitu ya. Nah, tapi yang lain untuk mempercepat apa gitu ya. Sebetulnya yang sebelum-sebelumnya dan banyak ekonomi yang juga mengatakan bahwa memang harus transformasi ekonomi ya, dan salah satu transformasi ekonomi itu banyak, dan salah satu kunci adalah industrialisasi. Lebih cepat ya kan industrialisasi. Tapi apakah itu belum pernah dilakukan? Sudah juga kan. Dan yang terakhir Pak Jokowi juga sudah mendorong, salah satunya adalah hilirisasi. Jadi sudah. Nah, sekarang caranya apa lagi? Berarti kan harus lebih daripada itu. Nah, ini yang harus dijawab sebetulnya ya. Dijawab langsung kalau gitu, karena Mas Rehan di sini ya. Karena kalau seandainya menggunakan cara-cara yang sudah dijalankan biasanya dengan target 7% itu belum pernah tercapai pasca krisis tahun 1998. Nah, berarti kan harus ada terobosan baru, cara baru, strategi baru yang disiapkan oleh tim Ganjar Mahfud nih, Mas Rehan. Ya, sebenarnya 7% itu memang menjadi keharusan ya. Karena kalau Pak Ganjar dan Pak Mahfud melihat kita punya celah bonus demografi yang hanya 13 tahun. Jadi mau tidak mau itu harus dimanfaatkan supaya kita bisa jadi negara maju. Seperti tadi Pak Ganjar juga bilang di acara tadi siang bahwa kita tidak mau terjebak menjadi negara berpendapatan menengah. Memang program-program yang lainnya itu juga sudah kami rumuskan bersama Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Salah satunya kita melihat dari rekam jejak Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu sendiri. Pak Ganjar di Jawa Tengah sukses untuk bisa melakukan transformasi pemerintahan yang untuk mengakomodasi investasi ataupun aktivitas ekonomi di Jawa Tengah. Sedangkan Pak Mahfud memiliki rekam jejak yang konsisten untuk penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Jadi ini menjadi modal utama yang mana kita melihat kalau Pak Ganjar Pak Mahfud ini mempunyai fondasi. Fondasi ini menjadi enabler. Tadi sudah disebutkan juga ada lipatkan anggaran. Kita coba untuk melakukan alokasi anggaran. Alokasi anggaran ini harus tepat dan juga tidak boleh ada yang tersia-sia atau tidak efisien. Jadi alokasi anggaran ini harus menentukan skala prioritas ya. Nah, skala prioritas ini yang disusun untuk mencapai 7% tadi.
Di lain sisi kita juga melihat ada pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah ini yang menjadi penting karena ini butuh kepastian hukum. Kepastian hukum yang akan mungkin menjadi salah satu hambatan sampai saat ini, yang mana modal infrastruktur kita sudah punya, kita juga sudah punya masyarakat yang banyak, tinggal kita bagaimana memastikan bahwa hukum ini akan konsisten dan bisa mengakomodasi apa yang diinginkan oleh masyarakat. Ya, dan yang terakhir kita juga melihat di sini sebenarnya digitalisasi birokrasi. Jadi memang untuk mempermudah itu semua pastinya negara harus hadir dan negara hadir untuk bisa memastikan rakyat semua sejahtera dan pastinya adil dan lestari. Oke.